Oke, jadi perjalanan ini kita mulai itu tidak terlalu pagi, malahan terlalu siang. Sekitar jam 12 atau jam 1-an lah. Tepatnya kita agak lupa. Jadi sekarang ini kita Dilan itu ada Pas di kirinya. Tasikmalaya. Karena pada hari itu Papi BM banget curug, jadi Papi coba deh googling sama Mami, coba-coba cari curug Pohonnya yang tajam tuh belum yang terlalu kanan. ke explore gitu. Dan akhirnya ketemu deh curug ini. Namanya tuh kita beneran lupa nama curugnya ini apa. Pas kita coba ngikutin aplikasi Google Maps atau Waze, ya akhirnya ketemu deh di titik dimana curug yang kita cari ini. Awalnya tuh kita agak bingung banget pas baru-baru sampai di bawah, karena nggak ada petunjuk arah dan nggak ada loket di mana biasa tersedia kalau kita datang ke tempat wisata. Kita coba tanya-tanya warga daerah sekitar kalau mau ke curug ini gimana caranya, dan mereka pun juga agak bingung itu curug apa. Dan tidak beberapa lama ada seorang bapak-bapak, ya tidak terlalu tua lah, umurnya sekitar 30 tahunan. Dia itu habis kayak ngarit atau nyari kayu bakar gitu dari dalam hutan. Dan kita tanya sama bapak-bapak itu, "Bapak arahnya dari mana?" Dia bilang dari dalam sana. Nah, kita coba deh tanya-tanya sama si bapak. "Pak, tahu nggak curug ini?" Sebenarnya dia pun juga ragu nama curugnya. Tapi karena dia ngelihat foto-foto yang kita tunjukin ke bapak tersebut, bapak itu bilang, "Kayaknya saya pernah ke curug ini, tapi perjalanannya itu agak lumayan memakan waktu, bahkan jalurnya pun bukan jalur biasa orang lewat, ya lumayan ekstrim lah. Dan menurut Mami sih ini sangat ekstrim." Tapi saya pastikan lagi kan, "Benar Bapak tahu jalannya?" Katanya sih tahu. Ya udah deh, kita mulai coba ajak ngobrol si Bapak buat anterin kita ke curug yang pengen kita datangin ini. Ya tanpa pikir panjang si Bapak sih langsung, "Oke, biar saya yang anter, nggak apa-apa." Dia cuma minta waktu buat ambil perkakas kayak golok dan naruh kayu bakarnya itu di rumahnya. Rumahnya juga nggak terlalu jauh dari kita parkir mobil di bawah. Kita pun parkir mobil di bawah itu nitip ke warga sih, karena memang nggak ada parkiran sama sekali, Oh, atas. nggak ada tempat penitipan apapun di bawah. Di bawah itu cuman jalan dan hutan belantara gitu aja. Dan sialnya akibat keteledoran kita semua, ya khususnya papi dan mami, kita tuh lupa banget bawa gendongan Uwi. Gendongan Uwi tuh ketinggalan di rumah Mas, kita yang di Tasik, ya di rumah orang tuanya mami yang di Tasik. Itu bahaya ketinggalan tuh. di sana. Setelah sampai lokasi kita baru inget, Guru. waduh, gimana nih cara bawa kakak Uwi sampai ke lokasi, sedangkan kita pengen banget nunjukin tempat yang udah susah-susah kita datangin ini kan. Akhirnya nggak lama nenek punya ide, "Oke, kita pakai kain aja deh." "Emang bisa?" Kita bertanya. "Kuat kain itu?" "Ya kuat lah." Ya dengan caranya nenek, akhirnya kain itu bisa kita manfaatkan benar-benar sampai sekiranya kokoh buat gendong Uwi. Setelah beberapa lama menelusuri jalan sungai ini, tuh kok kita pikir nggak nyampe-nyampe ya. Apakah sejauh ini perjalanan? Apakah memang kita keburu atau enggak? Akan maghrib atau enggak? Kita nggak tahu. Jalurnya tuh yang udah kita lewatin tuh ekstrim banget, bener-bener ekstrim. Bahkan kita sempet tadi tuh di awal video, kita lewat Enggak, itu jalan keropos yang tahu. jalurnya itu kiri jurang, dan sedangkan yang batu kita injak itu tuh licin banget. Itu tuh benar-benar bahaya sih di situ. Sebenarnya ini tuh video gue ragu banget pengen gue up atau enggak, karena buat dieksplor pantas atau enggak kita juga nggak tahu. Tapi masa sih dengan perjalanan yang susah payah kayak gini kita nggak dapetin hal yang setimpal gitu, maksudnya curug yang indah atau tempat-tempat yang indah. Susah banget kita sampai sini tuh, bener-bener literally itu susah banget.
Ya nggak tahu sih kalau kalian coba perjalanan tanpa bayi ya mungkin bisa. Ya karena perjalanan sedikit terhambat karena Uwi yang repot kalau digendong pakai kain, akhirnya Uwi putuskan biar papi yang gendong dengan kain itu. Akhirnya udah pindah agak cepat perjalanan dan akhirnya kita mendengar suara gemuruh yang sangat keras. Tibalah kita di lokasi yang benar-benar kita tunggu-tunggu, yang kita cari-cari di Google, dan papi sama mami tuh, kita semua yang ikut perjalanan itu melihatnya kayak wah gila, ini sih kebayar banget sih harusnya lokasi ini tuh. Kita nggak bisa nunjukin banyak keindahan dari curug ini ya karena kondisi baterai yang nggak memungkinkan, karena kita cuma bawa satu kamera dan satu baterai, itu pun kita hemat-hemat. Ya paling bisa gue jelasin sedikit kalau curug ini tuh sebenarnya ini ada di dasar sungai guys. Ini karena lagi surut aja, jadi kita bisa nikmatin curug ini. Nih gue kasih lihat pemandangan dari drone ya. Tuh, itu yang kita dudukin itu dasar sungai. Jadi curug ini tuh ada di dalam goa, bukan di dalam goa sih, lebih tepatnya tuh di dalam palung. Ini kalau apa namanya kadar airnya itu sesuai, itu tuh tenggelam semua, tinggi sungainya tuh. Kalian bisa lihat tuh di batu-batu di pinggir itu ada lumut-lumut. Itu harusnya setinggi itu airnya. Ya kebetulan aja ini lagi musim kemarau dan kita bisa ada di bawah palung itu. Dan papi coba terbangin drone-nya lebih tinggi supaya melihat posisi kita ini ada di berapa jauh dari tempat kita parkir tadi. Tapi coba lebih tinggi sampai setinggi mungkin, dan sebenarnya kita agak kaget sih kalau lokasi kita tuh benar-benar ada di dalam palung di tengah hutan dan gak kelihatan perkotaan sama sekali. Kita semua kaget kok bisa ya kita jalan sejauh itu. Ini tuh benar-benar jauh banget, bahkan di sana tuh ada gunung yang kita nggak tahu itu gunung apa. Papi coba puterin, itu tuh nggak ada, jauh banget dari kota, benar-benar jauh banget. Bingung pokoknya, intinya tuh kita bingung, amazing, percaya nggak percaya kalau kita jalan sejauh itu. Kita sedang melewati jembatan. Ya habis. Oke guys, setelah kita meninggalkan kota Tasikmalaya, kita mampir dulu di kota Bandung.
kita menginap di Hotel Grand Cokro Premier. Ternyata mereka memiliki fasilitas mini zoo. Lokasinya ada di rooftop hotel mereka. Selain menginap dan beristirahat di hotel ini, kita juga bisa berwisata edukasi, memperkenalkan hewan-hewan peternakan kepada anak-anak kita. Kalian semua juga bisa memberi makan atau pakan hewan-hewan yang ada di sini. Selain ikan, di sini juga memiliki hewan lain seperti kuda, sapi, kelinci, domba, unggas, dan lain-lain. Tapi ingat, pakan yang kita kasih ini kena cas ya atau biaya tambahan. Mau dimakan ya? Yang kecil nak, nah iya. Kasih. Nih gitu. Wah jadi mami. Ya ini pinter-pinter, bapaknya pinter nih. Kasih malam ya. Mulutnya Lui. Lah Lui kasihan amat. Lepas sih. Ya diambil. Makan. Yang lain dong, yang lain. Yang itu boleh dulu. Nah ini aja yang gede. Kok bisa direkam sih? Iya. Yang itu lu yang gede. Oh iya, selain kalian bisa berwisata edukasi, melihat-lihat hewan-hewan peternakan, serta memberi mereka makan, kalian juga bisa menyewa kuda poni yang mengelilingi area ini. Ini hanya untuk anak-anak ya guys, orang dewasa tidak bisa pastinya. Nanya ngambek capek. Ada sekali lagi nak. I love the way I move differently, homie. When I'm around you, I don't even got a brain, homie. It's such a shame. Usually I'm cold frozen, but I surrender to your game, boy. I love it, ain't gonna change now.
Buat kami, perjalanan berwisata ataupun mengeksplor tempat-tempat baru di Indonesia itu bukan hanya sebatas menghambur-hamburkan uang, tapi juga kita bisa belajar banyak dari setiap situasi yang kita temui di perjalanan dengan sedikit persiapan. Begitulah cara kami mengajarkan dan memperkenalkan dunia kepada anak-anak kita, bahwa dunia ini bukan hanya sebatas teknologi dan kota, serta juga ada alam yang perlu kita jaga dan nikmati di kehidupan kita saat ini. Kita Dilan Family melaporkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa ditunggu video kita selanjutnya. Don't forget to subscribe.